ada podium seperti ini saatnya FYP For Your Politics. Karena kita tahu sosok Hengki Kurniawan ini sekarang sudah sukses menjadi seorang politik. Betul, Jadi Bang. pedagang kopi nih, ada kopi Beneran? dari Bandung Barat, oleh-oleh dari Kopi Bandung Makasih. Barat, terima kasih Pak Bupati. Langsung Beneran. dari petani nih. Langsung Nah, dari sekarang masih petani. menjabat kan Pak Bupati nih? Udah selesai. Udah selesai. Jadi per kapan? 20 September. Baru Udah 5 banget tahun. dong. ya? Udah 5 tahun, iya. Baru banget ini? Baru 5 hari. Rasanya gimana sih antar kemarin menjabat terus sekarang tuh udah free gitu? Ya sebenarnya ngangenin juga, tetap apa ya? Bukan seneng karena bebas nggak, tapi justru waktu menjabat juga seneng. Sekarang tadi juga dibilangin. nikmatin waktu untuk keluarga gitu aja. Ketika sudah berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya, Ya. ketagihan. Iya. Tapi sekarang saatnya untuk keluarga dulu. Saat untuk keluarga. Katanya mau ke politik berikutnya. Insya Allah doanya. Wow. Tapi tahu gak sih? Sejak jadi Bupati Bandung Barat, justru kekayaan Hengki Kurniawan katanya menurun. Itu benar. Turunnya katanya bukan 1 kali, 2 kali, tapi 3 kali lipat. Beneran? Harta Hengki Kurniawan waktu itu 11,64 miliar. Tapi laporan terbaru menyebutkan harta Hengki Kurniawan turun menjadi 4,9 miliar. Kok bisa turun dalam 5 tahun sih? Ada rumah pejaten yang terjual. Oh, yang Karena memang gue udah pindah ke Oh, yang tadi 5 miliar itu. Iya, gue pindah ke Bandung Barat sehingga rumah Jakarta jual. Jadi Asetnya berkurang. tapi kan malah ada cash yang bisa disimpan lah. Pejabat lain kan katanya justru meningkat tahu. Ih, rugi banget ya. Kalau bisa sih. FYP tuh kayak LHKPN ya. Yang lain kok bisa meningkat kalau menurun sih. Ya karena jual rumah tadi, Oke. jual rumah tadi dan juga untuk kegiatan beberapa kegiatan kan gue bikin event bola pakai uang pribadi yang ternyata juga lumayan ya, dari lapangan, wasit segala macam hampir Iya, 1 M lebih makanya ya. ada yang nyesel juga punya klub bola. Itu level kecamatan loh, apalagi level sebesar nyesel. apa. Tapi Ya coba pikirkanlah. Berarti ongkos. Berarti ongkos ya. tapi sekarang kok kayak nggak kapok gitu. Sekarang berpolitik lagi. Iya, karena guru saya bilang manfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat. Jadi orang itu akan bernilai di mata Allah apabila kita memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Manfaatkan Jadi hidup untuk kalau bahasa ustadz saya itu misalnya menjalankan puasa sunnah, sholat sunnah, tapi tidak peduli sama orang lain itu nggak ada nilainya. salah juga. Tapi ketika hari itu misalnya kita nggak puasa sunnah misalnya, tapi menolong orang lain itu nilainya besar di mata Allah. Hablum minallah, hablum itu minanas. ya itu menjadi motivasi untuk kita terus di politik bermanfaat. Gitu. Oke. Ada kebijakan-kebijakan yang kemarin alhamdulillah bermanfaat untuk UMKM. Puasa tuh beda ya gitu ya? Beda. Tapi gini-gini juga Hengki Kurniawan ada kontroversinya. Beneran? Kontroversi seorang Hengki Kurniawan ketika Apa tuh? waktu menjabat. Hah? Apaan? Saya sebagai warga Bandung ini. Tinggal ya, tak itu tak. Mana? Diperiksa KPK. Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan dilaporkan aktivis ke KPK. Apa itu? Apa? Jadi gini, sunatullahnya kita sebagai politik itu sebenarnya hampir sama dengan artis. Kita menjadi makhluk panggung yang selalu disorot lampu, gerak-gerik kita diperhatikan. Jadi itu bentuk aspirasi yang memang harus kita kita hargai, bentuk masyarakat menyampaikan aspirasi. Yang penting kita dalam menjalankan pemerintahan kita on the track. Yang penting itu. Takut gak sih dilaporin ke KPK gitu jadi kayak pengen takut telanjang Selama gitu? kita meyakini bahwa kebijakan kita benar, tindakan kita benar, kita tidak melanggar integritas, kita nggak perlu takut. Iya, kalau kita nggak salah nggak takut. Jabatan politik itu kita harus menerima resiko politiknya juga. Siapa yang melakukan itu? Apakah ada lawan atau gimana gitu? Ada irisan dengan ya partai lain mungkin, namanya politik ya. Ada lagi kontroversi kedua. Apalagi Apa tuh, sih, Pi? 5 kali gagal Hengki Kurniawan sempat diminta mahar politik mulai dari 3 sampai 5 miliar. Yang 5 kali gagal tadi udah dibahas di Ya. dalam. Ya. Nah itu yang miliar-miliaran. Sampai katanya kalau lu mau berhasil tuh diminta mahar. dinamika politik tuh begitu ya. Ada dinamikanya. Kadang-kadang ya seperti itulah, ada ongkos politik. Jadi lu keluar ongkos. Apa? Keluar ongkos. Bukan, 5 kali itu saya ikut, tapi baru kemarin di Bandung Barat menjadi calon tetap. Karena dinamikanya begitu. Begitu kita survei bagus, kadang-kadang ongkos politiknya yang tanda kutip tadi ongkos politiknya harus di awal begini yang itu kadang-kadang kita nggak mau. Aduh, Iya, iya. makanya Belum banyak- kerja aja udah dibebani dengan
biaya segitu ya kita. Makanya suka banyak yang pengen cari balik modal kali. Iya, makanya kali itu ujung-ujungnya suka main gitu kan. Tapi waktu gue maju di Bandung Barat, semua partai pengusung itu kita sepakat tidak ada mahar politik. Betul. Oke, Terus oke. saya dukung Hengki Kurniawan. Tenang. Iya. Tapi kalau gue sekarang punya video. Hah? Video apa? Tapi ini video apa nih? Videonya Hengki. Maksudnya video yang mana? Nih, video Hengki. Deg-degan nih gue nih. Mana? Apa tuh? Oh iya. Gimana? Pertama gue mau ngucapin terima kasih sama Raffi Ahmad yang 5 kali gue ikut kontestasi, dia selalu membantu mengkampanyekan gratis, satu itu. Kemudian Raff, datang dong ke Bandung Barat bikin heboh, naik helikopter. 3 kali naik helikopter. Sampai ada satu tanah yang dia pengenin, dia mau beli sekian puluh hektar, karena dia naik helikopter sekarang naik harganya. Gue kalau teman-teman, gue nggak ngeliat partainya. Misalnya gini, kayak sekarang, misalnya di daerah Bandung Barat deh, saya ada sahabat gue maju, ipar gue maju, Ipar, Hengki maju. ya. Gue bilang Semuanya disupport. Ya tapi kan nanti tergantung takdirnya aja. Tapi Kalau Raffi setiap promosiin semuanya gratis, makanya rezekinya sampai hari ini. Ah, Tapi Tapi kasih gue soalnya. Makasih ya. kenapa ibu Sonya dulu? Oh iya salah makasih lagi. Tapi berapa persen yang lu promosi itu berhasil? Nggak, hampir semua. 100. banyak. Hampir semua. banyak. Selain Raffi kenal, kita yang minta tolong nggak mampu bayar. Nggak juga lah, lu sebenarnya mampu bro. Sebetulnya berapa budget kalau Berapa bisa banyak sih, nggak Raf? kenal? Sebenarnya kalau Nggak usah diomongin lah. harga temu ya, harga temu. Sebetulnya gue tahu. Kemarin kan ada satu partai ya. Nggak usah lah, nggak usah Kasih di... tau nggak sih, Vi? Pagi-pagi. Vivi. nggak usah lah. Nggak usah. Gila loh. Ada Iya, loh. memang. Ada loh. Pagi-pagi datang ke Bandung Barat naik helikopter, satu mobil gue setirin udah nolak duit 3 miliar. Gue nggak mau kalau 3 miliar. Maunya Nggak begitu lah, nggak begitu, nggak begitu. Raf. Jangan John. Ramayana dulu berapa? Bos pokoknya berpuluh-puluh miliar lah. Nggak apa-apa. Ini kan zaman dulu perjuangan. Ah ya dulu ya. Tapi ya itulah makanya kalau gue sama teman itu ya kita support. Support harus itu. ini. Tapi jangan janji Vi, gue suka keikutan juga. Oh gitu. Oke, tapi kalau seandainya gagal di pemilu mendatang nih Hengki, Iya. apa Hengki bakal menyerah dengan karir politik kamu dan kembali ke dunia entertainment lagi? Gua aja 5 kali ikut lagi. Jadi kalau jiwa muda Lu tuh emang lu suka juga ya? jangan pantang Suka menyerah. Emang lu kelahiran Blitar juga, di Blitar kan ada orang tua makam di juga. orang tua di politik. Iya. Tapi kebermanfaat itu nih yang menjadi motivasi sebenarnya. Ya. Oke, tapi sekarang kita mau tes pengetahuan Hengki Kurniawan. Aduh, apa Tentang ini? politik. Tentang politik. Bagi-bagi Karena aja. ini Siapa adalah capres yang menang? kategori Enggak, pertama. Kategori pertama pengetahuan umum. Hengki yang memilih. Ada pengetahuan Ya, umum, transportasi, pilih. kuliner, sejarah, tokoh. Bebas yang mana? Tokoh. Tokoh. Ibu Tokoh. Sonya nggak boleh kasih tahu ya. Tokohnya tokoh. Bisikin bun. Aku nggak boleh ngasih tahu. Kalau misalnya Ibu Sonya jawab, Pak Hengki nggak boleh jawab. Kalau Pak Hengki jawab, Bu Sonya nggak boleh jawab. Jadi kita saingan. Enggak saingan. Enggak apa-apa, bantulah. Iya, bantu. Oke, tokoh ya. Ya. Tokoh besi atau tokoh emas? Tokoh. Lucu deh. Pembangunan Tugu Bung Karno di Banyuasin, Sumatera Selatan menuai sorotan karena dinilai tidak mirip. Lo. Sebutkan nama lahir Bapak Soekarno. Gue tahu. Kan orang Blitar asli. Oh, iya. Pak Kusno. Ih, hebat lu. Iya. Terus kenapa diganti jadi Soekarno? Itu sejarahnya nggak tahu. Karena sering sakit, Sering sakit. akhirnya diganti jadi Soekarno. Oke, Tapi oke. ngomong-ngomong itu patung emang mirip-mirip enggak ya? Itu belum jadi. Itu belum jadi. Kadang-kadang netizen tuh begitu. Kan kita bisa memproduksi berita belum jadi baru sebulan udah diviralkan. Tapi Padahal itu udah kalau gue dicet, baca udah ada bentuk mukanya. kalau gue baca kontraknya 3 bulan pembangunan patung itu. Oke, lanjut ya. Oke, next. Mau yang mana? Udah. Gimana? Udah kan satu aja kan pertanyaan? Lagi dong. Satu lagi. Lagi. Belum masalah itu. Lagi pilih yang mana? Ini yang mana Bun? Pengetahuan umum, transportasi, kuliner, dan sejarah. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Oke, pengetahuan umum. Pertanyaannya, Kita lihat dulu videonya. diusir. Nggak boleh. Nggak boleh. Pak Jokowi joget Nggak ya, boleh. viral itu. Karena kalau Pas mau gitu, hut. nggak boleh. Kalau perempuan, apalagi kalau perempuan nggak boleh takut nanti itu jadi fitnah. Walaupun Iya, Pak benar. Jokowinya mau gimana tiba-tiba Pak Jokowi gitu? Ya kan sebenarnya kalau pas pampres itu kan melindungi. Benar. Tapi nanti kembali lagi kan kepada presidennya. Tapi dia kan menjaga apapun. Kalau ada yang Keselamatan, foto-foto, Pak tiba-tiba lagi Presiden. begini, misalnya ada yang sekali foto, nanti dijadikan berita hoax. Benar. Apa kepanjangan dari Pas Pampres? Pasukan pengaman presiden. Betul!
Pertanyaan berikutnya. Apa kepanjangan dari pas-pasan? Nah, Ya ini saya. nah, Pas-pasan ya saya. karena ketipu terus hidupnya. Sabar ya. Ditipu. Oke, selanjutnya transportasi kuliner sejarah. Sejarah deh, sejarah. 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 Jadi Sejarah. kalau nggak tahu aman sejarah kan lama Sejarah. kita belum hidup. Iya. Bisa sejarah itu sangat menentukan, seorang politik itu harus tahu sejarah. Oke. Pemindahan ibu kota Indonesia sudah di depan mata. Di provinsi manakah ibu kota Indonesia yang baru berada? Kalimantan. Kalimantan mana? Timur, Kalimantan. Pinter. Tahu harus tahu. Kita saling melengkapi, gua Kalimantan, dia Timur. Iya, pinter. benar-benar. Lanjut. Lanjut. Ada Masih kuliner, ada sampai habis. transportasi. Sampai habis. Ah, kuliner. Berdua nih. Kuliner. Kuliner berdua. Pertanyaannya. Apa kepanjangan dari kuliner khas Bandung berikut ini? Cuanki. Cuan jalan Cari kaki. cuan jalan kaki. Iya. Cari cuan Cari jalan cuan atau cari uang jalan kaki. Cireng. Aci Aci digoreng. digoreng. Batagor. Bakso tahu goreng. Goreng. Colenak. Dicocol enak. Dicocol enak. Gitu. Iya enak, dicocol. Cocol enak. Iya kan makanannya kan, makanannya. Sudahlah. Kemudian kita akan ngobrol dengan seseorang yang baru kecelakaan tapi sekarang sudah Siapa? sehat kembali. Nih dia cewek kan? Cewek. Oke, ya kita kembali sesaat lagi tetap di FPP For your pagi. Ketemu lagi nih. Ada Bro Hengki Iya, dan kan- Sister. Kan tadi kita udah ngobrol, ini Iya, ngumpul lagi. Iya, lupa ya. Enggak, aku ingat. Bro Hengki, aku cuma mau nanya sama Bro Hengki. Yes. Ini kan Bro Hengki kan mau kampanye lagi nih, ya kan? Katanya ada gosip-gosipnya, setuju nggak? Kan banyak orang-orang kalau mau kampanye ini sampai jual rumah, jual mobil, sampai Ya. jual semuanya. Ini kalau Bro Hengki Nggak, bagaimana? jual rumah memang kita bisnisnya jual rumah. Rumah orang kita bantu jualin. Ini apa makelar? Tapi katanya rumah sekarang mau dijual. Istri setuju nggak kalau Udah begitu? dijual, udah habis. Udah, beneran? Lu habis-habisan. Yang di Bandung Barat? LHKPN-nya udah turun nggak yang di Pejaten? Oh, udah laku? Udah laku. Weh, udah laku. Pernah. Dulu Ada. rumahnya dulu dari bujangan nih. Angel Ali, tunggu kabar berikutnya sama siapa gitu ya. Oke. Nanti ya. Iya. Terima kasih buat kasih. Pak Hengki. Oke, rakyat tonton terus tiap FYP tiap Senin sampai Jumat jam 9. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton FVP setiap Senin sampai hari Jumat jam 9:30 pagi di FVP. Pondok Pagi.